Biar pagi ini kita boleh disiapkan untuk kita boleh datang dalam hadirat-Nya, menyembah dan memuji nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, mari Tuhan, biar Kau yang siapkan hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang ada bagi setiap hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau angkat pujian penyembahan kami kepadamu sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat setiap apapun yang sudah Kau perbuat sepanjang minggu ini Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dan setiap berkat-Mu Tuhan yang sudah Kau curahkan bagi hidup setiap kami. Pagi ini Tuhan kami mau datang dengan syukur kami kepadamu. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan Allah yang layak kami sembah dan kami muliakan di tempat ini. Mari Tuhan Allah Bapa Roh Kudus pagi hari ini, biar hadirat-Mu Tuhan yang mencengkeram setiap hidup kami Bapa. Biar hadirat-Mu Tuhan yang boleh hadir di tempat ini Bapa, memenuhi setiap ruangan ini. Kami perlukan Engkau, kami butuhkan Engkau Tuhan pagi hari ini Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kau yang berdaulat bagi setiap kami Tuhan. Terimalah setiap sembah kami. Terimalah setiap pujian kami Tuhan pagi hari ini. Yatak hayara lama sakayara takayara nama. Yara lama ya sakara takayara lama ya sekira takayara lama. Ora pakayara lama ya sekira takayara lama ya su. Yara lama ya se. Kira tak kaya lama, oh ya lama ya se, ya lama, sebab Kau Allah yang layak dipuji disembah. Oh kami tinggikan nama-Mu, ya lama ya se. Takaya la 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 ya sakara takaya la 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 oh rapakaya la ya sekira bala nama kiara takaya la 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 mo haleluya we worship you kiara takaya la 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 mo. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur padamu Tuhan. Mari katakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur Tuhan bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau Tuhan jalan kebenaran dan hidup. Hanya kepadamu hati kami percaya Tuhan pagi hari ini. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyembah, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi, tinggikan nama-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Mari angkat tanganmu dan katakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu tinggikan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi, mengatasi. Tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan. Biar pagi ini kami berseru kepadamu Tuhan, mengangkat tangan kami, meninggikan dan memuliakan Engkau Yesus Raja. Kebesaran-Mu mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi kemuliaan-Mu.
Yesus kebenaran di hidup setiap kami. Sebab Engkau kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah Alfa dan Omega bagi setiap kami Bapa. Betapa kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit kemuliaan-Mu. besar dan layak di
Tuhan, biar segala pujian kami persembahkan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami persembahkan pujian kami, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar dan layak nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji Dia. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Ya segala pujian, hormat dan kemuliaan Bapa kami persembahkan dalam tangan kuasa-Mu pagi hari ini. Nama-Mu besar, nyanyi pujian bagimu Tuhan, Tuhan. Nyanyi pujian bagimu. It's all about you, Jesus. It's all about you. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kau sungguh indah, tiada
darahnya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan dalam tak terduga. Mulia, mulia. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan, sebab Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat. Kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap hidup kami. Kami menghormati Yesus Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak Dipuji, ku kagum, ku kagum, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan
kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau Allah, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hormat bagi Allah, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Roh menghibur. Kami serukan haleluya, haleluya, haleluya. Ketika kami berikan segala pujian, hormat bagimu, hormat bagi Allah Bapa. Terimalah Tuhan sembah kami, terimalah Tuhan pujian kami pagi hari ini. Kami hadapkan Tuhan di tata kudus-Mu. Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiga. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Kami percaya biar pagi itu Engkau yang mau berseru buat kami, Tuhan, tetap kuat sampai garis akhir, sampai finish song dalam hidup setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama katakan pagi ini kita bisa bersama dengan Tuhan, amin, sampai garis akhir, sampai finish song, amin. Ayo sederap selangkah bersama menggapai cita, seluruh mimpi dan cinta. Terobos setiap arah rintangan, taklukkan badai yang menghadang depan kita. Jangan takut, jangan takut, jangan lelah. Kita bisa bersama Dia dengan Hineni, dengan Unity. Kita pasti bisa, amin. Kita pasti bisa dengan Hineni. Kita pasti apa? Kita pasti bisa. Kita pasti katakan finish line. Ayo, ayo sederap selangkah bersama menggapai cita, seluruh mimpi dan cinta. Amin. Terobos setiap arah rintangan,
taklukkan badai yang menghadang. Jangan takut saudara, katakan. Jangan takut, jangan lelah, kita bisa bersama Dia. Dengan ini, dengan unity, kita pasti bisa, amin. Kita pasti bisa. Dengan ini, dengan unity, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Finish strong. Far better it is to do mighty things, to win glorious triumph. For better it is To do mighty things, to win glorious triumph. For better it is to do mighty things. Once again, for better it is, for better it is to do mighty things. To win, mari sama-sama serukan sehati sederap, come on. Sehati sederap, amin. Dengan seruan kami Tuhan pagi ini, kami berseru kami mau sehati sederap, finish strong. Sehati sederap, amin. Sehati sederap, sehati sederap, finish strong. Sehati sederap, sehati sederap, sehati sederap, sehati sederap, finish strong. Dengan ini, dengan unity, kita pasti bisa. Amin. Dengan ini, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. finish strong. Sehati sederap, sehati sederap, sehati sederap, finish strong. Sehati, sehati sederap, sehati sederap. Katakan sehati sederap dengan imanmu. Sehati sederap, sehati sederap, sehati sederap, finish strong, finish strong, finish strong, finish strong. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami mau sehati sederap dengan Engkau sampai akhir, sampai finish strong dalam hidup setiap kami. Dan kami mau jawab setiap panggilan-Mu Tuhan pagi ini. Kami percaya Tuhan kami ada di dalam rencana-Mu. Haleluya. Bagaimana ku dapat menolak panggilan dari Sang Raja, bukan memakai hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Dan ku dengar suara-Mu, pakailah hidupku, sekaranglah waktunya. Sambil memegang janji-Mu, dan tak akan lelah menjawab semua panggilan, membawa nama-Mu. Bagaimana ku dapat menolak panggilan dari Sang Raja, bukan memakai hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami mau dengar suara-Mu Tuhan, pakailah hidup
kami. Pakailah hidupku, sekaranglah waktunya. Kami kan bersinar, ini waktunya kami bersinar Tuhan. Ini waktunya kami bangkit dan terbang semakin tinggi. Kami kan berlari dan tak akan lelah, membawa namamu sekarang. Sekaranglah waktunya. Kami kan bersinar sambil memegang janjimu. Buat kami terus berlari Tuhan dan tak akan lelah. Hidupku katakan ini hidupku Tuhan. Hidupku hanya ini yang bisa kami bawa padamu Bapa. Hidup kami, hati kami, kami persembahkan untuk menjawab setiap panggilan-Mu Tuhan. Kami bawa yang terbaik. Katakan hidupku Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu, hanya untuk menjawab semua panggilan-Mu. Ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuat-Mu tersenyum atasku. Ini hidup kami, hidupku hanyalah untuk-Mu, hanya untuk menjawab semua panggilan-Mu. Ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuat-Mu tersenyum atasku. Hidupku hanyalah untuk-Mu, hanya untuk menjawab semua panggilan-Mu. Ya Yesus, ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuat-Mu tersenyum atasku. Katakan hidupku, hidupku, ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami, hanya untuk menjawab semua panggilan-Mu. Ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuat-Mu tersenyum atasku. Ya Tuhan, ini hidup kami Bapa. Ini kerinduan kami, ini hati kami. Kami bawa kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami persembahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati.
yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, ya Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kami mau terus belajar Bapa, mempersembahkan, memberikan yang terbaik dari hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, mari terimalah korban syukur kami, terimalah sembah kami. Oh, korban syukurku, ya Tuhan yang mengalir. Mari terimalah Tuhan sekali lagi. Ini sembah kami, ini hidup kami bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Oh, korban syukurku. Mari Bapa, sekali lagi di hadapan Tuhan, kita mau sama-sama mempersembahkan semuanya pagi ini kepada Yesus sebagai takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku, ini yang mengalir sebagai Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku, ini yang mengalir di hatiku sebagai terimalah Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku, ini yang mengalir di hatiku sebagai yang mengalir di yang mengalir di yang mengalir di yang mengalir sekali lagi, yang mengalir
sebagai persembahanku. Haleluya, haleluya. Biar terus kami bawa yang terbaik Tuhan dari hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang sudah berbuat banyak bagi setiap kami. Dan biarlah Kau yang membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan lewat hidup kami, lewat hati kami, lewat pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Mari Bapa, terimalah Tuhan puji dan sembah kami pada pagi hari ini. Engkau yang menyempurnakan segalanya Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang layak menerima semuanya pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kedahsyatan-Mu bagi setiap kami. Mari Bapak Kau yang siapkan kami untuk kami berseru mendeklarasikan setiap firman-Mu. Kami percaya setiap perkataan iman kami dalam nama Tuhan Yesus, semua firman akan jadi daging dalam hidup setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan saya berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. 3, 2, 1, pengakuan iman tahun 2025. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Ruach HaKodes, dan karena anugerah dan janji Yeshua HaMashiach, kami deklarasikan bahwa saya akan menjalani tahun 2025 dengan janji dan jaminan Yeshua HaMashiach. 1. Kami telah menerima janji dan telah dilantik untuk dijadikan umat kerajaan dan imam-imam, serta untuk memerintah sebagai raja di bumi. 2. Kami telah menerima tongkat gembala di tangan kanan sebagai dasar firman Tuhan dalam menjalani tahun ini. 3. Kami telah menerima tongkat otoritas di tangan kiri sebagai lambang pemerintahan dan kemenangan. 4. Kami telah menerima perjanjian kekal antara kami dan Yeshua HaMashiach, suatu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. 5. Kami telah menikmati madu susu, suatu lambang penggenapan janji dan jaminan untuk masuk masa kelimpahan. 6. Kami telah menerima janji dalam Mazmur 65 ayat 11. Tahun ini Tuhan mahkotai dengan kebaikan. 7. Kami telah menerima janji Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun kenikmatan. 8. Kami pasti mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Kami mohon dilayakan dan minta jaminan Yeshua HaMashiach dapat melaksanakan dan menggenapkan seluruhnya. Dalam nama Yeshua HaMashiach, semua janji dan jaminan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Ayo kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kami percaya Bapa, biar Kau yang menerima setiap pujian dan sembah kami pada pagi ini Tuhan. Kau yang menyempurnakan segalanya. Kini di bawah waktunya bagi setiap kami Tuhan untuk kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya, mari Bapa, biar Tuhan yang menyiapkan wadah di hidup kami untuk kami boleh menerima, menampung semua benih firman yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang pimpin sampai akhir. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima sesuatu pewahyuan yang baru bagi hidup kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Harusnya hari ini Koriko, tapi dia ada keperluan di Jakarta. Jadi kemarin baru ngabarin, sorry nggak bisa, ya udah gitu kan. Dan saya ketika menyiapkan akan firman Tuhan pagi ini, saya dapat tentang kata estafet Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama tahu ya kalau estafet itu kan nggak jauh-jauh dari yang namanya lomba lari, ya kan. Sadar tanpa sadar bahwa kita sebagai orang Kristen itu diibaratkan sedang mengikuti yang namanya perlombaan lari estafet. Artinya apa? Kita berlomba hari demi hari untuk apa? Untuk menaklukkan kehidupan kita. Jangan sampai kita hidup kalah dengan si jahat. Tetapi kita berlomba bagaimana kita bisa menaklukkan setiap godaan si jahat, setiap apa yang dunia tawarkan. Itu kita berlomba hari demi hari apa? Supaya kita bisa
menang akan hal itu. Bahkan ada sebuah kutipan yang berkata seperti ini. Kehidupan kekristenan itu seperti lari estafet, bukan lari cepat, saudara. Kadang kita sering ngomong, berlari seperti kuda, ya kan? Berlari dengan cepat, berlari lebih kuat. Tetapi dikatakan bahwa kehidupan kekristenan itu seperti lomba lari estafet, bukan lari cepat. Artinya apa? Ada step by step di mana kita gak bisa istilahnya menghajar semuanya, tapi kita butuh yang namanya bantuan dari sekitar kita. Kita butuh yang namanya support, kita butuh yang namanya didoakan, kita butuh yang namanya bimbingan, didikan, pengajaran dan sebagainya macamnya. Lari estafet di mana 4 kali 100 meter, setiap 100 meter akan bergantian mengulurkan tongkat estafet ke teman yang di depannya. Dan ketika nanti sampai ke orang yang paling akhir, orang itu akan berlari dengan cepat, dia menjadi nomor 1 dan mencapai garis finish. Dan kalau mencapai garis finish, dia menang, berarti dia sedang membawa semua timnya untuk mengalami kemenangan dalam perlombaan itu. Kenapa dikatakan kehidupan Kristen kita itu seperti lari estafet? Karena kita sedang membawa tongkat iman, pengenalan akan Tuhan, dan firman Tuhan itu sendiri dalam hidup setiap kita. Entah sudah berapa banyak firman yang kita dengar dalam hidup setiap kita. Entah sudah berapa banyak nubuatan atau peneguhan akan firman Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Dan itu yang sedang kita bawa dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tadi kita nyanyikan finish song, sehati sederap sampai finish song. Karena itulah yang sedang kita bawa setiap tongkat iman, setiap pengenalan, setiap firman Tuhan, setiap pembelajaran yang sudah kita terima. Itu yang sedang kita bawa untuk kita bisa mencapai garis akhir. Itu yang sedang kita lakukan hari demi hari supaya apa? Supaya kita bisa menang akan kehidupan ini, saudara. Jangan sampai kita udah dapat dasar, fondasi dari Tuhan, kita sedang lari, berlomba, tapi apa yang kita dapat itu kita lepaskan, jatuh. Dan kita nggak mengambilnya kembali. Bagaimana kita mau mencapai garis akhir kalau apa yang sudah kita dapatkan, kita lepaskan atau kita jatuhkan begitu saja. Tetapi hari ini, apapun yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, itulah yang sedang kita bawa dalam perlombaan kita hari demi hari. Kita mau buka dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Mazmur 78 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Artinya apa, saudara? Apa yang sudah kita peroleh dari Tuhan, baik dalam pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, baik dalam kita mendengar firman Tuhan, mendapatkan sesuatu dalam ibadah, dalam KKR, itulah yang sedang kita bawa dan kita harus ceritakan di saat kita sedang berlomba. Nanti Natal terakhir PD tempat ini,
Saya spill sedikit. Itu akan berbicara tentang generation to generation. Akan berbicara tentang generasi ke generasi. Inilah waktunya untuk kita bisa saling bahu-membahu. Yang senior memblessing kami yang muda memblessing adik-adik kami yang kecil. Kenapa generation to generation? Karena waktu terus berjalan, benar? Hidup terus berjalan. Ya kan? Umur terus bertambah, ya kan? Perlu yang namanya kita memblessing generasi ke generasi supaya apa? Supaya estafet yang telah dimulai di tempat ini tidak akan pernah berhenti, saudara. Apa yang sudah dimulai di tempat ini tidak akan pernah stop, tapi akan terus berjalan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang diam. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang pasif. Tapi mari mulai bergerak untuk kita bisa aktif. Mari mulai bergerak untuk kita bisa membagikan apa yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Dari zaman sebelum Yesus ada, para nabi menubuatkan tentang kelahiran juru selamat. Sampai Yesus lahir, Yesus mengadakan mukjizat, Yesus mati dan bangkit. Dan sampai pada hari ini, yang namanya tongkat estafet kerohanian itu akan terus berjalan, saudara. Sampai nanti stopnya adalah ketika Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Firman demi firman terus dibagikan, ya. Enggak ada yang namanya firman harus stop berhenti, tidak. Firman terus dibagikan hari demi hari. Itu yang kita sedang lombakan hari ini, saudara. Jangan sampai estafet itu berhenti di kita. Tetapi marilah kita mulai terus berlari, melihat kanan kiri kita, membagikan apa yang kita dapat, men-sharingkan apa yang kita dapat. Karena itulah yang bisa memberkati setiap orang-orang di sekitar kita. Kenapa hari ini judulnya estafet kehidupan? Karena yang namanya seorang pelari, untuk dia menerima tongkat dari teman sebelumnya, harus be ready, harus siap sedia. Begitu pula hidup kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang, ya kan? Kita nggak tahu kapan waktunya, kita nggak tahu kapan akan ada masa kekeringan, kegelapan. Kita nggak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Tapi yang pasti adalah kita harus be ready, kita harus siap sedia apapun itu kondisinya. Seorang pelari estafet itu harus siap. Badan dia ke depan dan tangannya ke belakang untuk menerima. Karena untuk dia menerima tongkat itu nggak berhenti, tapi sambil lari, sambil menangkap itu. Nggak ada satupun pelari estafet yang dia mau menerima, dia berhenti, stop. Saya ambil dulu, lari, akan kalah, saudara. Tapi dia harus selalu siap sedia. Apapun itu caranya, dia harus be ready untuk mengambil tongkat estafet itu. Dan hari ini kita harus siap sedia dalam perlombaan kehidupan kita hari demi hari. Kita nggak pernah tahu pulang dari tempat ini besok lusa akan terjadi apa. Kita nggak pernah tahu kapan badai, mungkin badai kehidupan, masalah akan datang, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti kita bisa memprepare itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melupakan apa yang sudah Tuhan saksikan dalam hidup kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat
dan bahkan apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan, jangan kita menjadi diam. Tapi bagikanlah itu, saksikanlah itu untuk apa? Untuk menguatkan saudara-saudara kita. Kita mau buka Ulangan pasal yang keempat, ayat 1 sampai 6. Ini adalah ketika Musa bersama bangsa Israel. Ulangan pasal 4, ayat 1 sampai 6. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki serta mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Loncat ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu. Musa membagikan apa yang Tuhan perintahkan untuk bangsa Israel melalui hidupnya. Musa mengajarkan setiap ketetapan dan pengajaran apa yang dia dapatkan dari Tuhan, dia ajarkan, dia bagikan kepada bangsa Israel. Dan bangsa itu sudah melihat sendiri dengan matanya, udah ngalamin sendiri betapa Tuhan itu ajaib. Tidak berhenti apa yang Tuhan berikan kepada Musa, Musa berikan kepada bangsa Israel. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa enggak berhenti di Musa, tapi Musa memberikan dan menginfokan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tetap hidup di dalam trek jalur ketetapan yang Tuhan berikan. Estafet itu terus berjalan, enggak berhenti. Kalau hari itu Musa bilang, udahlah Tuhan, percuma ini bangsa Israel banyak ngeluh gitu kan. Saya mau ngomong apa juga nggak akan mereka dengar, ya kan. Omongan saya segini di depan banyak orang nggak akan mereka dengar semua. Paling yang terima cuma 10%, 15%, yang sisanya ogah-ogahan. Kalau hari itu Musa punya pikiran untuk mengkat estafet perintah apa yang Tuhan berikan, ceritanya mungkin akan berbeda, saudara. Tetapi Musa membagikan, melanjutkan apa yang dia dapat dari Tuhan. Jangan pernah melupakan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima, dan apa yang sudah kita alami sendiri di hidup kita, saudara. Itu keajaiban Tuhan dan kuasanya bekerja atas hidup setiap kita. Jangan apa yang sudah kita alami sendiri kita gak mau men-sharekan dan membagikan kepada orang lain. Tapi ayo biar ini menjadi semangat untuk saudara-saudara kita. Biar estafet ini terus berjalan, saudara. Gak pernah berhenti. Kalau kita lagi melihat orang yang kesusahan, jangan khawatir. Saya dulu juga pernah kayak kamu susah, tapi Tuhan angkat saya, Tuhan memberkati saya. Dan saya percaya kamu juga akan bisa diberkati oleh Tuhan. Itu hal simpel yang bisa kita lakukan.
Tapi hati-hati dan waspadalah ya. Jangan sampai kita terlena, saudara ya. Kadang orang-orang Kristen itu kalau udah dapat semua yang dia inginkan jadi lupa dan terlena, ya kan. Terbawa suasana dan akhirnya melupakan kepada siapa yang memberikannya. Tapi apa yang kita sudah terima, mungkin Bapak Ibu sudah ngalamin mukjizat demi mukjizat. Ceritakanlah itu, at least kepada keluargamu di rumah, kepada teman-temanmu dan juga saudara-saudaramu. Biar mereka melihat dan mendengar bahwa Tuhan itu real dan nyata bagi setiap kita. Hati-hati dan waspadalah. Ingat, kita sedang berlomba. Kalau kita enggak hati-hati dan waspada, kita akan kesalib, saudara. Kita akan tertinggal. Saya percaya enggak ada yang mau tertinggal di tempat ini, benar? Semuanya mau sampai finish line. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak siap dan tidak mau berlatih. Iman itu dilatih setiap hari supaya semakin kuat dan semakin kuat. Pengenalan akan Tuhan kita latih. Kita mau mengerti firman Tuhan, kita melatih diri kita untuk apa? Kita dengar kembali, kita kupas kembali sampai kita benar-benar mengerti maksud dan tujuannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau berlatih, yang tidak mau be ready. Tapi hari ini, kalau boleh saya katakan, Tuhan mau kita tetap berlari. Kita tetap siap sedia. Menjadi pelari-pelari estafet yang akan menerima tongkat estafet itu hari demi hari. Ada sebuah tokoh, Timotius, ya. Dia seorang pengikut Paulus. Kita mau buka dari 2 Timotius 3, sorry. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kau derita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kau derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini yang Paulus katakan kepada Timotius. Di mana Timotius menjadi pengikut setia Paulus, dia ngikut kemana Paulus pergi dalam pelayanannya, dia mengikuti apa yang Paulus buat, apa yang Paulus kerjakan, dia melihat dengan matanya sendiri. Sampai kepada penganiayaan juga dia harus mengalami bareng-bareng. Dianiaya sampai pada akhirnya Tuhan melepaskan itu dan membebaskan itu. Timotius pun juga melihat akan semua hal itu. Dan dikatakan tadi, jangan sampai engkau melupakan itu. Apa yang kamu lihat, apa yang aku ajarkan, apa yang sudah kamu alami. Timotius melihat semua apa yang terjadi, Bapak Ibu. Dia mendapat pengajaran bukan cuma teori, tapi praktek langsung bersama dengan Paulus. Dia melihat segalanya. Apa yang Paulus ajarkan dan alami, Tuhan juga membuat mukjizat dalam kehidupannya. Timotius melihat semuanya.
Dengan kata lain, kalau Timotius enggak percaya sama Tuhan itu kebangetan, saudara. Dia sudah melihat, mengalami, dan enggak ada alasan untuk tidak percaya sama Tuhan. Kita mungkin juga mengalami hal-hal yang kita alami. Kita mungkin sudah melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita mungkin melihat bahwa Tuhan mengadakan mukjizat buat kita. Kebangetan kalau sampai hari ini kita masih kurang percaya sama Tuhan. Kita tahu Tuhan itu Allah Immanuel yang menyertai dan menjaga hidup setiap kita. Kita sudah menerimanya, apa yang sudah Tuhan buat di hidup kita. Lanjutkan itu, saudara. Seperti Timotius yang sudah melihat semua, mengalami sendiri. Kita mungkin juga sudah mengalami dengan versi yang lain. Jangan itu menjadi stop, tetapi terus lanjutkan. Jangan berhenti, jangan menyerah, dan tetap percaya. Ayat 14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang teguh pada kebenaran. Artinya apa? Untuk kita bisa mencapai finish line, garis akhir, tetaplah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Setiap pelari itu dilatih untuk dia berada di jalur yang tepat. Kalau lintasan itu kan ada garis kan. Gak mungkin seorang pelari mencong, dia akan nabrakin orang. Tapi seorang pelari dilatih, ayo kamu fokus, ini lintasanmu, ini trekmu, larilah secepat mungkin. Sampai garis akhir di depan sana. Pelari berpegang pada kebenaran yang pelatihnya ucapkan, yang diberikan oleh pelatihnya. Dia tetap fokus berlari, menyalip orang-orang untuk dia bisa mencapai finish, menjadi yang pertama. Kita untuk bisa mencapai garis akhir, ya tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Fokus, setia sampai akhir dalam jalannya. Jangan melenceng kanan kiri. Jadi saya katakan kalau pelari itu melenceng kanan kiri, dia akan nabrakin orang-orang. Bikin orang cedera. Tapi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Fokus pada tujuan kita. Fokus pada jalan yang Tuhan beri. Karena percayalah kalau kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan memimpin, menyertai, kita akan bisa mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan. Dan di saat dia datang, kita akan dijemput sama Tuhan di awan-awan. Amin. Lalu ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Siapa sih yang gak mau diperlengkapi, saudara? Semua mau diperlengkapi, baik itu jasmani maupun secara rohani. Disertai, disempurnakan, dan dilatih, diajar untuk setiap perbuatan baik. Artinya apa? Kita dituntut untuk kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Lewat apa? Lewat apa yang sudah kita terima. Saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang menggerogoti, tapi Tuhan adalah Tuhan yang memperlengkapi kehidupan kita. Kita lagi pengen apa, kita doa, Tuhan jawab. Kita lagi dalam kesusahan, kita doa, Tuhan tolong kasih jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan bukain pintu buat kita. Kurang apa lagi Tuhan memperlengkapi hidup kita, saudara. Hari ini, ketika kita tetap ada di dalam Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi hidup kita. Terus prepare diri, ya.
Gak usah musingin kanan kiri. Kadang kita ini sebagai manusia kadang lebih ngeribetin urusan kanan kiri daripada kita sendiri, saudara. Kadang kita ngomong, wah itu rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman rumah sendiri, ya kan. Wah itu kayaknya dia lebih diberkati daripada saya gitu kan. Oh itu dia kayaknya lebih di bawah Tuhan tinggi daripada saya. Udah belajar untuk gak usah mempermasalahkan yang kanan yang kiri. Karena saya tuh pernah ngalamin itu dan itu gak enak, saudara. Saya sering ngelihat, wah teman saya lebih diberkati, wah itu lebih hidupnya lebih cepat maju gitu kan. Capek, saudara, capek. Jadi tiap hari itu yang keluar tuh negatif thinking terus, ya kan. Wah itu kayaknya lebih diberkatin sih, saya kok belum gitu kan. Kadang kita ini terlalu sibuk untuk ngurusin urusan orang. Kadang kita terlalu sibuk untuk kita ngomentarin kehidupan orang. Tapi hari ini Tuhan cuma mau ayo siap sedia, udah prepare dirimu sebaik-baiknya. Gak usah melenceng kanan kiri, tetap fokus. Karena Tuhan akan memperlengkapi segalanya, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan memperlengkapi segalanya untuk hidup kita. Even badai itu datang, halangan datang, jangan takut. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang membela hidup kita. Jadi hari demi hari itulah perlombaan kita. Itulah estafet kehidupan yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Terus persiapkan diri. Karena ujungnya apa sih nanti? Ujungnya adalah kerajaan Tuhan bagi kita, amin. Ujungnya adalah kita bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu ujungnya. Dia itu menjadi fokus kita hari ini. Tuhan, aku tahu ujungnya hanya Engkau. Ujungnya hanya kerajaan surga jadi bagian dalam hidupku. Hari ini, besok, lusa, terus persiapkan diri. Tetap fokus, jangan melenceng kanan kiri, terus ingat akan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, jangan melupakan setiap ajaran-ajaran Tuhan, firman Tuhan jangan dilupakan. Itulah yang menjadi fokus kita hari-hari ke depan. Siap sedia. Fokus dan tertuju kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, ini saya dapat dari Koluki tadi malam ya. Waktu dia share di Badayut, Ibrani 12 ayat 2 versi yang TSI. Ya. Dikatakan dalam pertandingan ini hendaklah mata kita apa? Terus memandang ke depan. Yaitu kepada Yesus. Dalam setiap perlombaan dan pertandingan apapun, dibutuhkan mata yang fokus memandang ke depan, saudara. Lomba lari, balap mobil, balap motor, sepeda, itu perlu fokus kepada pandangan kita ke depan. Begitu pula dalam pertandingan iman kita hari demi hari. Hendaklah matamu terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dan dikatakan, dialah perintis dan pahlawan iman yang terutama bagi kita. Dan yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib karena dia terus memandang ke depan kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Kita sama-sama tahu cerita tentang Yesus. Bagaimana dia lahir ke dunia ini, menjalani hidup dan mati. Dan dia mati buat apa? Kita sudah sama-sama tahu. Untuk menebus dosa umat manusia. Supaya kita ada hari ini. Kita sudah mendengar, melihat, membaca bagaimana kisah kehidupan Yesus bagi kita. Dan itulah yang harus kita pegang teguh. Jangan kita melupakan apa yang Tuhan pernah alami dalam kehidupan yang kita baca, kita pelajari di hidup kita. Karena apa? Karena sekarang Dia Tuhan duduk menantikan saya dan saudara semua di tempat yang paling terhormat, yaitu apa? Di samping tahta Allah. Siapa yang mau mencapai tempat terhormat, saudara? Amin.
mata yang fokus memandang ke depan. Mengingat bagaimana Tuhan hidup, Yesus hidup, bagaimana dia mati dan tujuannya untuk apa, kita udah sama-sama tahu. Peganglah itu dalam hari-hari kita sampai dia Tuhan datang yang kedua kali. Karena Tuhan hari ini lagi menantikan kita nanti untuk kita bersama-sama dengan Tuhan di tempat terhormat di samping tahta Allah. Dan saya percaya semuanya pasti mau ada di samping tahta Allah. Jadi hari ini ayo estafet kehidupan mari kita jalani, kita lakukan dengan berpegang teguh pada kebenaran. Apa yang sudah Bapak Ibu alami, apa yang sudah Bapak Ibu dengar, terima dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Pegang itu menjadi kekuatan di hidup kita. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan apa yang sudah Tuhan buat. Kadang kita menjadi lupa kalau kita lagi diberkati dengan sangat ajaib. Tapi jangan sampai kita melupakan itu. Karena tanpa Tuhan mustahil kita bisa ngalamin semua hal-hal yang ajaib, saudara. Jadi hari ini, ayo estafet kehidupan tetap jalani dalam hidupmu. Fokus, berpegang teguh pada kebenaran, dan endingnya nanti apa? Tuhan menantikan kita ada di tahta Allah Bapa. Amin. Ya, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Bapa, kami belajar firman-Mu setiap hari di tempat ini. Kami tahu firman-Mu adalah perlengkapan rohani, senjata rohani yang baik bagi setiap kami. Mari Tuhan, biar apa yang sudah kami dengar dan kami terima pagi ini, buat kami boleh mengerti Tuhan, apa tujuan-Mu bagi hidup setiap kami, apa maksud-Mu bagi hidup setiap kami Bapak. Kami percaya Tuhan, estafet rohani tidak akan pernah berhenti, tapi akan terus berlanjut, akan terus kami jalani, sampai kami mencapai garis akhir dengan kuat bersama dengan Engkau. Kami percaya Bapa, apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami alami sendiri, setiap pertolongan, setiap mukjizat kami percaya itulah bukti nyata bahwa Tuhan benar-benar ada bagi setiap kami. Dan kami mau saksikan akan kebaikan-Mu Tuhan, biar banyak orang-orang, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan karena kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa, biar hari ini, pagi ini, terus perlengkapi hidup kami Tuhan, perlengkapi kehidupan rohani kami, jasmani kami, sampai kami didapati, kami boleh siap sedia dalam kondisi apapun Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang be ready, siap sedia. Kami enggak mau hidup kami sia-siakan begitu aja, tapi kami mau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Bapa, biar Tuhan sendiri yang memampukan setiap kami. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya kami pasti bisa bersama dengan Tuhan. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami. Kami percaya kekuatan yang baru Kau sediakan bagi kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Biar pagi ini Tuhan, di akhir minggu ini Tuhan, kami bersama-sama bersepakat, bersehati, berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Kami tahu iblis gak tinggal diam. Dengan berbagai cara dia berusaha untuk memecah belah bangsa kami. Tapi kami percaya Bapak, oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna, bangsa kami akan terluputkan dari semua hal-hal yang tidak baik. Kami percaya ada tembok berlapis, tembok perlindungan yang mengelilingi bangsa kami dan juga kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar ada panji-panji nama Tuhan yang berkibar atas bangsa kami dan juga kota kami Tuhan. Kami berdoa, mari Bapak, biar kehendak-Mu yang jadi atas negeri kami Indonesia. Kau yang berkati setiap pemimpin-pemimpin dari presiden sampai kepada jajaran di bawahnya Tuhan. Kami berdoa biar ada roh takut akan Tuhan yang Kau turunkan dalam kehidupan mereka, sehingga apapun keputusan yang dibuat untuk bangsa ini Tuhan, kami percaya itu adalah keputusan yang terbaik yang Kau nyatakan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Kau jagai keadaan bangsa kami, Kau juga
jaga ya kan setiap cuaca iklim di bangsa kami Tuhan. Kalau hari-hari ini sering terjadi hujan, kami berdoa Tuhan biar Engkau tetap yang menjaga dan pegang kendali di bangsa kami dan juga kota kami Tuhan. Kami berdoa tidak ada banjir yang melanda, tapi kami percaya Tuhan Kau Bapa yang selalu menjagai akan keadaan di negeri dan juga kota kami Tuhan. Kami percaya Bapa, biar hari ini Tuhan kami sepakat, biar semua yang baik jadi atas bangsa kami dan juga kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biar Kau Tuhan juga yang terus pegang kendali di hidup kami, apapun yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami layani Tuhan, kami percaya di tangan-Mu Kau akan membuat kami menjadi berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan kami bisa melewati segalanya, dan bersama-Mu kami akan mencapai kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan biar ada anugerah yang baru Kau curahkan bagi setiap kami, ada pewahyuan yang baru, ada penyertaan yang baru yang Kau berikan setiap pagi bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan kami mau menerima semua anugerah, semua kasih, semua karunia yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, biar Tuhan sendiri yang berdaulat dan berkuasa atas setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau menerima pengurapan, mari Bapak biar Kau yang menyiapkan hati kami untuk kami boleh menerima pengurapan yang daripada-Mu. Kita siapkan minyak urapan pada pagi ini. Di tangan kami Tuhan ada minyak yang berasal daripada surga Tuhan. Yang kami oleskan di tangan kami percaya ini menjadi tanda profetik bahwa Tuhan Allah itu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami mau urapi pikiran kami Tuhan, biar Kau jaga pikiran kami, biar pikiran kami tetap fokus memandangannya kepada-Mu, fokus pada tujuan akhir kami, yaitu kerajaan surga Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua mata kami, kedua telinga kami, dan mulut kami Tuhan. Biar Kau yang menjagai mata, telinga, mulut kami, biar semuanya boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau urapi hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang penuh dengan kesabaran, menanti akan datangnya janji-Mu. Biar hati ini Tuhan tetap melekat dengan Engkau, enggak ada lagi hati yang dipenuhi dengan amarah, kebencian dan iri hati. Kami percaya Bapak, biar pagi ini Kau ubahkan hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Kami berdoa biar hati kami tetap melekat dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau urapi tegar tengkuk kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap apapun pembenaran diri sendiri, keegoisan kami Tuhan yang bukan daripada Tuhan. Kami mau patahkan dalam nama Yesus. Biar ada roh penundukan diri, ketaatan mutlak, penyerahan total ada bagi setiap kami Tuhan. Kami mau urapi kedua tangan kami dan kedua kaki kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami kerjakan, kemanapun kami melangkah, kami percaya ada Tuhan di dalamnya beserta dengan kami Tuhan. Kami berdoa biar apa yang kami sentuh Kau buat berhasil. Kemanapun kami melangkah ada kemuliaan nama-Mu yang dinyatakan melalui setiap langkah-langkah kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Pagi hari ini Tuhan kami percaya pengurapan sudah kami terima. Kami percaya Tuhan hidup kami bersama dengan Engkau ada di dalam Engkau, dan kami percaya Tuhan biar hari ini Tuhan kami mau terima semua berkat yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan Kau jadikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya semua yang baik, semua yang adil, dan semua yang mulia Kau jadikan bagi setiap kami. Kau yang pegang hari ini dari pagi sampai malam nanti, dan kami akan melihat keajaiban demi keajaiban yang kami alami hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang di dalam sekali berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin.